Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan saya dari Ansa, dan ada teman saya Dwi Andini, dan juga ada teman saya Fazila Haji, dan ada Denis Livayu, dan juga ada Nadia Puspita. Nah, untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kali ini, kami dari kelompok 4 diberikan sebuah tugas untuk membuat sebuah podcast. Nah, jadi untuk podcast ini kami ambil judulnya yaitu Sudahkah Adil Hukum di Negeri Ini? Nah, seperti yang kita ketahui, esensi penegakan hukum yaitu keadilan. Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam perspektifnya. Di banyak negara manapun pasti sering timbul berbagai macam suatu konflik atau masalah yang terkait dengan penegakan di dalam hukum. Tak terkecuali dengan negara Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan aturan perundang-undangan dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Denis, bagaimana sih konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan menurut para ahli? Oke, ada salah satu seorang ilmuwan yaitu Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi semasa hidupnya. Dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yaitu artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia itu memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan juga ada yang buruk. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi ini merupakan bukti bahwa hal yang tidak memungkinkan bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Ada juga ilmuwan yaitu Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi pernah mengatakan ibi societas ibias, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan. Bahkan kedudukannya semakin penting di dalam suatu negara. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara itu sendiri. Selain itu, menurut Cranenburg dan Sabarudin tahun 1975, kehidupan manusia itu tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib, tetapi manusia juga perlu sejahtera. Nah, apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Cranenburg tentang negara hukum ini dikenal dengan nama teori negara kesejahteraan yang banyak dianut oleh negara-negara modern. Tadi kan kita sudah mendengar konsep dan teori dari berbagai ahli dan ilmuwan. Nah, menurut Fazila Haji, menurut lo nih, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Apakah Indonesia ini negara hukum atau bukan? Sementara negara Indonesia itu merupakan negara hukum yang memiliki arti negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Sama dengan tujuan dari teori Cranenburg, tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini pada alinea keempat, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan secara umum, mencerdaskan dunia bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tadi itu kan merupakan beberapa teori mengenai penegakan hukum menurut para ahli. Nah, selanjutnya menurut Andini, bagaimana tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegakkan di negara Kesatuan Republik Indonesia? Menurut lu nih, Din, bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia ini? Apakah sudah adil atau masih disepelekan?
Kalau menurut saya, penegakan hukum di Indonesia itu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Misalnya saja peraturan mengenai perlindungan terhadap warga negara, kemudian menjaga ketertiban masyarakat. Itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa dilihat pada pasal 9, pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Salah satu isi tersebut yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi, dalam kekuasaan kehakiman, semua masalah menegakkan hukum akan dipertimbangkan untuk keadilan semuanya. Saya izin menambahkan yang tadi dibilang oleh teman saya, kekuasaan kehakiman yang dimaksud itu adalah lembaga peradilan negara. Kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang tentang MA, KY, dan MK. Ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dikemukakan oleh Dwi tadi dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kekuasaan dikemukakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, 3 lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oke, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh dua Andini dan Denis, ada badan-badan peradilan lainnya. Nah, menurut lu Nizi, bagaimana badan-badan peradilan lainnya ikut serta dalam menegakkan hukum dan keadilan yang ada di Indonesia ini? Begini, dalam teori tujuan negara itu pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan ketertiban dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. Dan 4. Menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat ini menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Dalam bidang peradilan kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tidak pidana korupsi. Oke, sekarang gini, menurut kalian, mengapa hukum itu harus ditegakkan? Bukankah manusia itu diberi sebuah kebebasan? Baik, ketika kita bicara tentang hukum nih, kenapa sih hukum itu harus ditegakkan? Alasannya supaya terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Indonesia itu adalah negara hukum. Hukum merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan dan menciptakan ketertiban di masyarakat. Nah, hukum itu harus ditegakkan secara konsekuen agar menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi semua. Jika tidak adanya hukum yang berkeadilan, maka suatu negara itu akan hancur dan semua peraturan yang seharusnya ada itu sudah dilanggar. Pada dasarnya, hukum itu tidak boleh menyimpang. Ada suatu semboyan yang berbunyi Fiat Justitia et Mundus,
Artinya, meski dunia ini hancur, akan tetapi hukum harus ditegakkan. Sedangkan pelaksanaan hukum yang adil itu melibatkan beberapa komponen, yaitu pihak aparat keamanan, pihak pembuat peraturan atau hukum, denda atau sanksi yang dikenakan, dan ancaman yang berat untuk memberikan efek jerah. Nah, mumpung berbicara tentang keadilan nih, kan ada banyak kasus nih yang terjadi di Indonesia tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, ada sebuah artikel yang dimana artikel ini menyatakan sebuah kasus tentang nenek Minah yang dinyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan di Aji Barang, Banyumas. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus nenek Minah ini? Apakah pengadilan sudah benar memvonis hukuman untuk nenek Minah ini? Kalau menurut saya sendiri, nenek Minah bisa dinyatakan bersalah karena kita kan negara hukum. Jangan karena rasa sosialisasi maka hukum disepelekan. Itu bisa membuat hukum yang ada di Indonesia mudah disepelekan nantinya. Dan berakhir negara kita akan banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak patut hanya karena rasa sosialisasi ini. Oke, itu tanggapan dari Ezi. Nah, ada tanggapan lain mungkin? Jika menurut saya terhadap kasus nenek Minah ini, harusnya rasa sosialis dan moral itu yang penting untuk didahulukan. Karena apa? Percuma kita pintar kalau tidak bermoral, dan percuma cerdas kalau tidak berintegritas. Seperti yang dikatakan Jaksa Agung Burhanuddin, dengan adanya kasus-kasus seperti ini, maka terbitlah aturan keadilan restoratif, atau yang disebut dengan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan. Nah, aturan keadilan restoratif ini tercantum dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Aturan ini diharapkan menjadi jawaban atas tuntutan keadilan di masyarakat, dan juga tuntutan keadilan bagi masyarakat kecil masih bisa dipertimbangkan karena menghadapi peradilan yang kaku. Ya, saya setuju dengan Nadia tadi. Nenek itu hanya berusaha untuk bertahan hidup. Namun mengapa harus diproses hukum dan masuk penjara? Bukankah itu tidak adil? Rasa sosialisnya mana? Pada 19 November tahun 2009, Nenek Minah berumur 55 tahun tepatnya dihukum oleh Pengadilan Negeri Purwokerto selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Bukankah hukum itu sangat berat bagi seorang nenek-nenek yang ingin bertahan hidup? Kasus Nenek Minah ini tidak perlu sampai mendapatkan hukuman yang memberatkan seperti itu. Harusnya bisa diselesaikan dengan jalan damai. Nenek Minah seharusnya mendapatkan rasa keadilan. Ini hanya kasus ringan, namun dibuat menjadi berat. Ambil jalur damai, patut kita apresiasi. Rasa keadilan harus dijunjung tinggi. Sekian. Iya benar, yang dikatakan oleh Denis dan Nadia tadi. Tidak semua kasus harus naik ke meja hijau. Masalah kecil bisa diselesaikan dengan kekeluargaan atau jalan damai. Menurut saya, hukum di Indonesia belum adil kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil, bagi masyarakat yang tertindas gitu. Sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Ada istilah hukum di Indonesia ini, yaitu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maksudnya adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Yang menang yang jelas yang mempunyai kekuasaan. Orang biasa seperti kasus Nenek Minah tadi yang melakukan tindakan kecil langsung ditangkap. Sedangkan masih banyak pejabat di luar sana yang melakukan korupsi miliaran rupiah milik negara dapat berkeliaran dengan bebasnya. Oke, saya juga sependapat dengan pendapat sekalian, yang dimana tidak semua kasus harus naik ke meja hijau, karena mungkin itu bisa diselesaikan dengan cara damai.
atau secara keluargaan, atau mungkin bisa dari pihak Nenek Minah ini mengganti rugi terhadap apa yang sudah diambil oleh Nenek Minah tadi ke PT apa tadi ya? Ke PT Rumpun Sari Antan tadi. Baiklah, mungkin itu saja sih sebuah podcast ataupun presentasi dari kelompok 4. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menjelaskan. Semoga kasus seperti Nenek Minah ini tidak akan terjadi lagi dengan adanya aturan baru yang sudah disahkan. Nah, oleh karena itu mari kita bangun hukum yang sebenarnya seadil-adilnya dan juga seterusnya, sehingga dapat terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan di negeri ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.